Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu ya, saya sudah dari dulu dari Muko. Saya belum yakin, insya Allah nanti malam saya ikut ke pondok dulu ya. Pertanyaannya seputar zikir. Saya mengikuti kajian Buya di YouTube itu lebih kurang 1 tahun ya. Nah di sana ada zikir itu ada 3 saya dapatkan. Pertama zahar, kemudian zikir khofi, lalu ada zikir anfas. Nah, pertanyaannya tentang zikir khofi dan zikir anfas. Ini kan waktunya itu bersamaan gitu ya. Nah, di sini juga bahwa zikir itu adalah mengingat Allah atau ingat Allah. Ini ada 2 terma. Kalau menurut saya ini berbeda ya, mengingat Allah dan ingat Allah. Nah ini mohon penjelasannya dulu ya, gimana hubungannya juga dengan zikir anfas dan zikir khofi tadi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau kata orang Padang, kok dirantang nama panjang, elok dipunta nanya singkek. Kalau dijelaskan mungkin sampai jam 8 belum selesai. Jadi gini, pertama saya alami ke Mekah, Pak. Dari Lampung naik bis sampai di Bakau naik kapal, terus sampailah naik bis lagi ke Soekarno Hatta. Terus dari Indonesia terbang ke Jeddah untuk menuju Mekah. Ini perjalanan menggunakan 3 kendaraan. Kendaraan darat, kendaraan laut, kendaraan udara. Nah, kayaknya seperti itu juga kita mau pulang, Pak. Kita mau pulang itu menggunakan 3 kendaraan. Kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah takdirkan kita dapat sama-sama melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan aktivitas kita di pagi hari ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita kedatangan tamu dari jauh, dari Bengkulu, Pak Sudarman. Makasih Pak. Yang beberapa hari yang lalu telepon ke pondok, beliau bersama istri dan anak akan datang ke pondok ke Lampung. Alhamdulillah beliau tinggal tidur di Hotel Kurnia, Pak ya, sama Pak itu. Dan insya Allah nanti sore juga ada 50 orang dari Palembang ke pondok. Ya. Kalau Merakib yang lalu dari Sulawesi ada yang datang. Ini Bapak Ibu yang saya hormati, saudara-saudara kita baik yang dari dekat maupun dari jauh, mereka bersama-sama kita untuk mengamalkan amaliyah Tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah yang diajarkan oleh pengusaha Bahanom dari Suryalaya. Kita bersyukur pada Allah, Allah berikan petunjuk pada kita sehingga hati kita tergerak mau belajar, mau mengamalkan. Memang yang mahal itu bukan ongkos, Pak, bukan duit ya. Kalau duit bisa dicari. Yang mahal itu petunjuk Allah ke hati kita, itu yang mahal. Maka saya bilang orang mendapatkan zikir itu dikatakan murah sangat murah, dikatakan mahal sangat mahal, dikatakan jauh sangat jauh, dikatakan dekat sangat dekat. Kenapa demikian? Dikatakan murah sangat murah. Ada orang datang nggak pakai ongkos, ya dah, maka nebeng sama teman naik motor, bisa mendapatkan zikir, takin zikir. Sebab untuk mendapatkan zikir itu syaratnya 3.
Yang pertama, hati kita mau. Yang kedua, ada guru yang mengajarkan atau yang mentalkin. Yang ketiga, ada kesempatan. Ada orang hatinya mau, tapi gurunya nggak ada. Ada orang mau, gurunya ada, tapi nggak ada kesempatan. Nah dulu pernah ya waktu belum ada wakil takin di Lampung, masih nunggu wakil takin yang datang dari Suryalaya. Ada jamaah sudah 3 bulan ingin datang. Tiap khataman malam Senin waktu itu di Pelita datang, berharap kalau wakil takin datang mau ikut takin. Nah 3 bulan nunggu, tiap hari Senin datang, enggak juga datang. Pas waktunya wakil takinnya datang, nah dianya yang enggak datang. Nah, lagi keluar kota. Nah ini ada guru, ada mau, tapi enggak ada kesempatan. Ya. Ada orang yang gurunya ada, kesempatan ada, tapi enggak mau. Guru sudah duduk mau nalkin, yang bersangkutan sudah dalam masjid, tapi pulang, nggak mau ikut. Nah, jadi untuk mendapatkan 3 aja syaratnya: hati mau, guru ada, dan ada kesempatan. Nah, kalau ketemu ini merupakan isyarat petunjuk dari Allah. Nah, bersyukurlah kita kepada Allah karena diberi petunjuk tadi. Ada orang yang dikatakan mahal, sangat mahal sebenarnya, punya uang miliaran ya, tapi tidak dapat mendapatkan zikir. Nah, ada yang nggak punya ongkos, nggak punya duit, itu bisa mendapatkan. Tapi ada yang miliaran rupiah duitnya, tapi nggak mendapatkan juga. Kasih bilang dikatakan murah, sangat murah, dikatakan mahal, sangat mahal. Dikatakan jauh, sangat jauh, dikatakan dekat, sangat dekat. Kenapa demikian? Ada orang sudah umur 90 tahunan berjalan di muka bumi 90 tahun nggak ketemu zikir, Pak. Nah, nggak kita bisa bayangkan 90 tahun jalan di muka bumi belum ketemu. Tapi ada orang baru belasan tahun udah ketemu zikir. Anak-anak kita di SMP. Ya, tamat SD mereka katakan 12 tahun, masuk SMP 13 tahun. Mereka datang masuk kemarin langsung kita ajarkan zikir. Sekarang gemuruh zikir di Arafah. Kalau pas selesai sholat 5 waktu, hilang suara bapak-bapak, anak-anak semua suaranya. Dan mereka sekarang alhamdulillah ada banyak yang hafal khataman. Baru satu tahun setengah mereka di pondok, ada banyak yang hafal khataman. Nah, ini bapak-bapaknya sudah lama belajar tarekat belum hafal tawasul. Nah, ini bapak ibu. Jadi dikatakan jauh, sangat jauh, saya bilang dikatakan dekat, dekat, sangat dekat. Intinya itu adalah kemauan hati. Nah, itu intinya. Nah, kalau kemauan hati kita ada, insya Allah jalannya ada. Ya, kalau kita dari jauh-jauh datang, ada kena petunjuk Allah. Datang dari Malaysia beberapa waktu yang lalu, dari Malaysia, dari Labuan, Malaysia. Ada yang dari Pulau Buru, ada yang dari Tanjung Pinang, ada yang dari Sulawesi, kemarin dari Sumatera Barat. Ini alhamdulillah pagi ini ada dari Bengkulu. Dan nanti sore juga ada yang datang dari Palembang. Alhamdulillah saudara-saudara kita diberi petunjuk oleh Allah. Insya Allah kebersamaan kita di dunia ini akan sampai kepada di surga nanti. Makanya sering saya sampaikan, kalau bapak-bapaknya sudah belajar zikir, tolong diajak istrinya. Kalau istrinya sudah belajar zikir, suaminya belum, tolong diajak. Kenapa? Supaya satu jalur, Pak. Kalau dari dunia ini sudah satu jalur, nah insya Allah ketemu di sana. Tapi kalau dunia ini sudah beda jalur, yang satu ke kanan, satu ke kiri, nah khawatirnya beda kampung, Pak.
Kalau tidak beda kamar lah itu. Ya, yang satu senang zikir, satu benci sama zikir, ya sudah beda jalur. Oleh karena itulah kita bermohon pada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita, bimbingan pada kita, sehingga kita bisa kembali kepada Allah dengan selamat. Amin Allahumma amin. Tujuan kita itu saja, Pak. Ya, tujuan kita ingin kembali kepada Allah dengan selamat. Maka sering saya sampaikan, tujuan utama manusia dilahirkan ke dunia ini untuk mengenal Allah. Itu tujuan utama, bukan untuk ibadah. Nah, setelah kita mengenal baru beribadah. Jadi kalau kita tidak mengenal Allah, itu tujuan utamanya nggak tercapai. Ana kanzan makhfiya fa uhibbu an u'rafa fa khalaqtul asya liya'rifuni. Saya ini, kata Allah, perbendaharaan yang tersembunyi. Saya suka untuk dikenali, maka kujadikanlah makhluk ini supaya mereka mengenal aku. Nah, maka saya bilang tujuan utama manusia hadir di dunia ini untuk mengenal Allah. Ya. Makanya kenapa orang mencuri kok diberi dosa? Ya, kalau dilihat dari kacamata tauhid, ya, yang menggerakkan orang mencuri itu juga Allah juga. Orang maling berdosa, yang menggerakkan orang supaya maling ya Allah juga. Di mana benang merahnya itu? Ada. Kalau dilihat dari segi hukum, memang mencuri itu dilarang secara hukum. Ada. Judi dilarang secara hukum. Jadi karena dia dilarang, maka ketika orang melaksanakan dia melanggar hukum. Nah, di sini ruang syariat berjalan, Pak. Makanya kalau sudah di luar, sudah berjalan syariat, berlaku hukum. Itu satu. Jadi karena melanggar aturan hukum. Ya, tapi dilihat dari kacamata tasawuf, ada yang bagus bentuk, bagus isi. Tapi ada yang jelek bentuk, bagus isi. Bagus bentuk, bagus isi iman kepada Allah. Itu bagus bentuk, bagus isi. Kenapa? Karena iman disuruh. Dan yang menggerakkan orang beriman ya Allah juga. Salat itu bagus bentuk, bagus isi. Kenapa bagus bentuk, bagus isi? Karena salat diperintahkan. Ya disuruh. Dan yang menggerakkan orang untuk salat ya Allah juga. Maka saya katakan bagus bentuk, bagus isi. Tapi ada yang jelek bentuk, bagus isi. Maling itu jelek bentuk karena dilarang. Tetapi bagus isinya karena Allah yang menggerakkan. Nah, jadi itu namanya ada yang baik bagus bentuk, bagus isi, ada yang jelek bentuk, bagus isi. Nah, tapi kalau Allah yang menggerakkan, ya kenapa kok bisa dikasih dosa? Nah, sebenarnya yang titik persoalan utama bukan malingnya, karena tidak mengenal Allah. Itu persoalan pertama. Ya. Kalau orang sudah kenal kepada Allah, pasti dia iman. Nah, kalau dia sudah iman, maka pasti dia akan tunduk. Kalau dia tidak tunduk, tidak iman. Makanya tidak ada orang beriman itu yang maling, Pak. Nggak ada. Nggak ada orang yang beriman itu judi. Kenapa? Karena maling dilarang. Kalau dia beriman tentu dia tidak lakukan. Nah, ketika dia melakukan itu menandakan imannya tak ada. Pada saat itu imannya lepas. Tidak ada orang beriman itu yang berzina. Kenapa? Karena zina dilarang. Nah, kalau dia beriman maka dia tidak akan lakukan. Ketika dia lakukan pada saat itu imannya lepas. Jadi nggak ada iman. Nah, jadi intinya adalah tidak mengenal Allah. Ini pokok persoalan, ya. Segala kejahatan-kejahatan yang terjadi itu adalah karena tidak kenal Allah. Ya. Banyak yang rajin salat secara lahirnya, tetapi masih banyak melakukan kejahatan-kejahatan.
yang dia korupsi lah, yang dia berbohong lah, yang menipu lah. Karena ya itu pokok pangkalnya itu nggak kenal Allah. Ya. Dan ini yang akan dipersoal utamakan nanti di akhirat. Ya, makanya Allah perintahkan betul itu ya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Serahkan apa yang sudah Allah berikan kepadamu sebelum kematianmu datang. Jadi infakkan itu bukan sedekah duit. Ya, itu ya juga. Jadi infak itu artinya menyerahkan apa yang sudah Allah berikan pada kita sebelum kematian datang. Apa yang diserahkan Allah pada kita banyak, semuanya dari Allah semua. Terutama yang di dalam diri kita sendiri. Ada sifat-sifat Allah yang melekat pada diri kita, yang kita sebut dengan sifat ma'ani, ya. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 7 sifat itu ada disifatkan Allah ke diri kita. Kita ada kuasa, kita ada kehendak, ya, kita ada hak hidup, kita ada ilmu, kita melihat, kita mendengar, kita berkalam. Ini semua kan sifat Allah semua. Cuman kadang-kadang karena ketidaktahuan kita akui milik kita. Gitu. Nah, itu milik Allah dipinjamkan kepada kita sebagai sarana menempuh kehidupan di dunia. Ya, tetapi setelah kita dewasa, setelah kita memahami, maka kembalikan sebelum ajal tiba. Jangan pinjaman malah diakui milik. Gitu. Nah ini yang jadi masalah kan itu, dipinjamin, diakui sebagai milik. Sampai ke akhirat nggak dilepas. Nah itu diminta itu nanti. Ya, kamu sholat, ya. Kenapa kamu sholat? Karena ada kekuatan. Mana kekuatan kamu? Yang kamu pakaikan kodrat aku itu. Nah, kamu punya kemauan, ya. Itu kan iradat aku. Yang punya kamu mana? Nah disinilah persoalan utamanya karena tidak mengenal Allah. Maka selalu saya katakan bahwa tugas utama yang harus kita jalankan di atas dunia ini, kenali Allahnya dulu. Awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Kewajiban pertama bagi manusia itu adalah mengenal Tuhannya dengan penuh keyakinan. Itu dulu. Sehingga timbul la yasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tak sah ibadah tanpa mengenal siapa yang dia sembah. Tunggang tunggi lah kita sholat tapi tak kenal siapa yang disembah. Ya, kalau tidak paham yang disembah tidak akan ikhlas, Pak. Ya. Soalnya namanya ikhlas itu duduk di tauhid. Ya, itu nama ikhlas. Karena ada qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Namanya surat Al-Ikhlas. Tapi sedikit pun nggak ada kata-kata ikhlas di situ. Apa maksudnya? Yang namanya ikhlas itu duduk di tauhid. Ada namanya ikhlas ya. Kalau tidak duduk di tauhid nggak akan ikhlas. Tidak bisa duduk di tauhid kalau nggak kenal. Ya, jadi kalau kita menjalankan syariat kalau tidak ikhlas, apa kata Syaikhullah? Al-a'mal suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi biha. Seluruh amal yang kamu perbuat itu tidak ubahnya seperti patung. Ya, ada mata tak melihat, ada telinga tak mendengar, kecuali ada ruhnya. Ruh daripada amal itu adalah sirrul ikhlas, rahasia ikhlas. Rahasia ikhlas zikir, zikir menimbulkan ikhlas, ikhlas menghidupkan amal. Jadi kalau amal tidak ikhlas itu tidak hidup amalnya. Ya, narik bangkai, kumpulin bangkai-bangkai, ya nggak bisa bantu kita, enggak. Ya, jadi kalau kita apa namanya syariat kita lakukan, tetapi hakikat kita abaikan, bahkan tak paham sama sekali, itu sama dengan amal tidak punya ruh.
Kalau amal tidak punya ruh ya bangkai namanya. Kumpulilah bangkai-bangkai banyak, nggak akan bermanfaat. Makanya nggak akan bisa nolong kita. Oleh karena itu ya tidak heran kalau di dalam tasawuf dalam surah ini disebutkan oleh Sultan Aulia, al-abid sayyarun ilal jannah wal arif tayyarun ilal qurbah. Orang yang abid hanya rajin secara syariat tapi tak mengenal Tuhan yang dia sembah, itu sama ibarat jalan kaki menuju surga. Nah, jalan kaki menuju surga kapan nyampainya? Ya. Wal arif tayyarun ilal qurbah. Orang arif itu terbang menuju Allah. Dia nggak mikirin surga, nggak. Yang dipikirnya Allah. Yang punya surga itu, yang mau ditemui itu. Kata, nanti dulu lah masuk surga itu punya Allah. Allah yang punya hak prerogatif. Kata, yang kita ingin ketemu dulu sama yang punya. Kalau sudah ketemu, ya terserah kepada yang punya. Ya Allah, saya tak pantas masuk surga. Ya Allah, dosa saya banyak, amal saya sedikit. Kalau sudah Allah ridho, itu nggak ada urusan. Udah, surga itu kan milik aku, kata Allah. Masuklah. Aman kan? Daripada kita ngotot, ya Allah, mana surga saya? Saya kan rajin ibadah, ya Allah. Ibadah saya di dunia rajin betul. Allah, kamu gak kenal aku, kata Allah. Masuk neraka aja kamu. Nah, ya. Jadi itu pokok persoalan kita adalah gimana kembali ke Allah dulu. Ya ayat Tuhan, nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kau ke Tuhanmu. Ini yang selalu saya katakan, bagaimana kita kembali ke Tuhan kita kalau kita sendiri tak mengenal Tuhan kita, kata ya. Kembalilah ke Tuhanmu, kan jelas itu. Masing-masing kita punya Tuhan. Nah, tapi walaupun kita masing-masing punya Tuhan, bukan berarti Tuhan itu banyak. Kata ya. Saya ambil contoh, kan? Ini mikrofon, gitu ya. Nah, dia hidup pakai setrum. Itu lampu hidup pakai setrum. Kipas angin hidup pakai setrum. Ada. Kira-kira setrum yang ada di mikrofon dengan yang ada di lampu atau kipas angin itu beda apa sama? Ya sama saja. Ya dah. Kalau nggak percaya coba pegang kabelnya satu-satu. Nyut. Tapi si mikrofon itu nggak mau tahu dengan setrum yang ada di lampu sana, nggak mau tahu dia. Yang dia tahu setrum yang ada di dirinya si mikrofon itu. Nah kalau dia mati, setrumnya nggak nyalur, yang dia tanya, wahai setrumku, katanya. Dia nggak nanya wahai setrumnya lampu itu, enggak. Yang ditanyakan, wahai setrumku, kemana kau? Kok nggak datang? Nah, dia. Nanti lampu kalau mati, setrumnya nggak nyalur. Nanti yang dia tanya setrumnya dia. Dia nggak nanya setrumnya mikrofon atau setrumnya kipas angin, enggak. Yang dia tanya, wahai setrumku. Nah begitulah gambaran. Maha suci Allah dari bermisal, tapi sekedar mendekatkan paham saja. Nah, kembalilah ke Tuhanmu. Ya. Nanu akrabu min hablil warid. Kami itu lebih dekat dari urat nadimu itu. Kalau urat nadi kita ini kan masih kerasa kalau kada pegang begini. Ada rasa nyut. Nah, kalau putus urat nadi kan dead. Allah lebih dekat lagi dari itu. Putihnya mata dengan hitamnya matamu begitu dekat, tapi aku lebih dekat lagi. Nah, nahnu aqrabu min hablil warid. Tetapi dekatnya kita dengan Allah itu tidak seperti benda. Kalau gelas ini dekat betul sama meja ini, ya, tapi masih berantara. Gelas bukan meja, meja bukan gelas. Ya. Tapi kita dengan Allah dekat tidak berhampiran, jauh tidak berantara. Ya. Dekat kita dengan Allah tidak berhampiran, jauh kita tidak berantara. Kapan kita dekat dengan Allah? Kapan kita jauh?
kita dekat dengan Allah ketika kita ingat. Nah, kalau ingat, tanda dekat itu. Kapan kita jauh? Ketika kita lupa. Nah, jadi dekat kita dengan Allah ketika ingat, jauh kita ketika lupa. Oleh karena itulah ingat dan lupa inilah yang menjadi persoalan. Mana yang banyak kita lewati, kita alami, ingat Allah, pelupa dengan Allah. Kadang-kadang yang sering diingatkan duit, Allahnya jarang diingat. Kalau duit, nggak ada duit pusing setengah mati. Tapi nggak ada Allah di hatinya sampai tua nggak pusing dia. Kalau nggak punya duit, udah ya jalan aja udah letoy-letoy. Nah, tapi nggak ada Allah di hatinya sampai tua nggak ada gelisah. Nah, ini jauh sekali. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, ya, fokusnya adalah bagaimana kita kembali ke Allah terlebih dahulu. Nah, kalau kita sudah menempuh jalan, kembali ke Allah, jangankan kita sudah nyampe, menempuh jalan saja. Mau kita belajar zikir, mau ngamalkan zikir, mau kita belajar tasawuf, itu kan baru menempuh jalan. Lagi menempuh jalan saja kita sudah dimasukkan Allah dalam komunitas hamba-hambanya. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kau ke golongan hamba-hambaku. Nah, mulai tersisih, Pak. Cobalah rasakan sendiri. Orang tahu kalau kita sudah belajar tarekat, nah, mungkin kawan kita mulai minggir satu-satu. Ya, ada kawan saya dulu, ya, selalu banyak jadwal ceramahnya. Nah, di mana-mana itu banyak jadwal ceramahnya. Pas orang tahu dia belajar tarekat, belajar tasawuf, mulai dipretelin satu-satu, nggak dia masukkan lagi. Saya bilang nggak apa-apa, ya, banyak jalan. Tujukan kita kan cuma membina umat, ya. Mana yang disuruh Allah ya kita laksanakan, itu aja. Nah, ada kawan saya, ada jamaah cerita, gimana Bu ya, katanya, dulu sebelum saya belajar tarekat banyak orang datang ke saya minta tolong ke saya, kebetulan dia dukun. Nah, saya kalau panggil katanya seketika datang katanya. Alhamdulillah yang saya tolong itu sering kontan katanya. Tapi setelah saya talqin zikir katanya saya panggil-panggil tidak datang-datang lagi. Dan orang udah jarang datang ke rumah katanya. Saya bilang ya itulah Allah lagi melindungi Bapak. Ya, melindungi Bapak supaya hati Bapak itu terjaga. Kalau tidak begitu, ya akhirnya hati ini masih condong aja ke yang lain, nggak fokus ke Allah. Gitu. Bersyukurlah kepada Allah, jangan kecil hati. Saya bilang. Kita belajar zikir jaturikat itu kita lagi diayak. Diayak begini. Mana yang beras jatuh, mana yang padinya, yang gabahnya nyisih. Nah, akhirnya kan akan jadi beras saja semua. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nah persoalannya adalah bagaimana jalan untuk kita mengenal Allah itu. Karena itu pokok itu, ya. Ana kanzan makhfiya fa uhibbu an urafa fa khalaqtul asya' li'arifun. Saya perbendaran tersembunyi, saya suka untuk dikenali. Kujadikanlah makhluk supaya mereka kenal aku. Nah ini persoalan pertama, mengenal itu dulu. Ya, dengan tidak mengabaikan ibadah ya sebisanya kita, ya, karena kita sudah lanjut usia ini, ya. Tetapi saya berharap itu jangan hanya terpaku di ibadah zahir. Karena kalau hanya terpaku di ibadah zahir, syariat, tanpa memahami hakikat, sama dengan bangkai. Nah, nggak akan bisa menolong. Nah, tetapi bagaimana supaya syariat yang sebisa kita laksanakan, kita laksanakan. Cuman kita harus masuk ke dalam. Untuk membenahi. Maka saya bilang belajar tasawuf bukan meninggalkan syariat. Belajar tasawuf itu menyempurnakan syariat.
Kalau selama ini kita sudah sholat, kita sudah puasa, sudah alhamdulillah zikir sebisanya kita, itu bersyukurlah kita kepada Allah, kita sudah diarahkan kepada yang baik. Tapi bagaimana supaya lebih sempurna itu. Jangan dibalik, kadang-kadang sudah belajar tasawuf lalu syariat ditinggal, ya nggak benar. Ada. Jadi belajar tasawuf, belajar tarekat, belajar zikir kita dalam rangka menyempurnakan syariat yang sudah kita lakukan selama ini. Contohnya begini. Kalau sebelum belajar tasawuf, belajar zikir, kita sudah sholat. Sudah laksanakan sholat 5 waktu, sholat sunat sudah kita laksanakan. Tapi apa yang kita alami, ya? Sampai sudah sedemikian lama kita menjalankan ibadah sholat, tapi tetap saja sampai tua, ketika kita sholat itu malah bukan Allah yang diingat, yang lain. Jarum hilang keingat juga, tempe gosong keingat juga. Rajin betul kita sholat duha, tiap hari sholat duha, tapi sholat duha bukan, motivasinya bukan karena Allah, karena kredit macet, duit nggak punya. Nah ini kan masih salah kaprah yang begini ini. Ada. Lahirnya bagus, tetapi di dalamnya ini yang rusak. Nama belajar tasawuf itu membenahi yang di dalam. Ya dah. Sholat duha silakan jalan terus, mau berdoa nggak masalah. Tapi motivasi utama bukan untuk minta duit, bukan. Selesai sholat duha, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li dzambi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Banyak ngaku kesalahan. Rabbi inni zalamtu nafsi, ya Allah aku telah zalimi diriku ini dan kezaliman yang besar. Faghfir li dzambi, ampuni segala dosa-dosaku. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau. Ya, ini kuntu minaz zalimin, aku ini termasuk orang zalim ya Allah. Ngaku kita, insya Allah diampunkan Allah. Yang mungkin yang kita belum pikirkan akan mendapat, Allah kirim rezekinya itu. Allah Maha tahu kok. Merengek-rengek kita kepada Allah atau beda dengan orang yang paham, Pak. Makanya orang yang paham itu ya banyak mengaku kesalahan. Nah, sama dengan kita gini, akhirnya kita punya anak, ya. Anak kita ini nakal. Ya. Hujan lebat, dia lari-lari, telanjang bulat dia lari-lari mandi air hujan. Panggil, nak sini nak, jangan hujan-hujan, nanti kamu sakit masuk angin. Masih juga dia. Nah sudah berkali-kali dipanggil, nggak mau juga dia. Ya, bantah sama orang tuanya. Akhirnya orang tuanya marah benar. Kurang ngajar kamu, katanya sama anaknya. Udah nggak usah pulang-pulang lagi. Coba kalau kamu pulang, aku pukul nanti sampai mampus kamu, umpama begitu. Nah, terdengarlah oleh si anak tadi. Akhirnya dia datang ada kedinginan. Pak, saya pulang Pak. Mau dipukul, mau dibunuh, terserah Pak, katanya. Aku anakmu juga Pak. Ngaku dia. Pasti terenyuh lah si bapak. Nggak mungkin lah dipukul-pukulnya anak itu. Ya dah. Kalau anak itu nyerah. Pak, saya salah Pak, katanya. Ya, saya sudah berhujan-hujan. Bapak panggil saya nggak datang. Sekarang saya nyesal. Terserah Bapak mau dipukul-pukul lah Pak. Memang saya anakmu. Pasti netes air mata si bapak itu. Bukan dipukul, bukan. Nah begitulah kita. Nyerah kepada Allah. Ngaku kalau kita ini banyak dosa. Ya Allah, saya ini banyak dosa ya Allah. Banyak zalim ke diriku sendiri ya Allah. Perintah banyak aku lalaikan. Larangan malah aku kerjakan. Aku mohon ampun ya Allah. Allah Maha Pengasih lagi Maha Pengasih. Pasti diampuni ya Allah. Daripada kita ngotot, gitu ya. Saya ini orang berilmu loh. Gitu. Nah, saya ini rajin ibadah. Saya ini. Allah kata Allah, kayak yang kamu pakai punya aku itu. Nah, jadi itu Bapak Ibu, lebih baik kita nyerah. Silakan salat duhanya jalan terus. Tapi motivasinya jangan karena kredit macet. Nah, karena jangan masih aduh kan doa salat duha itu kan deras apa namanya? Ya, sangat keras gitu. Ya. Sangat dahsyat. Ya Allah, kalau rezekiku lagi di langit turunin. Kalau lagi jauh dekatkan.
Kalau dikit banyakkan, ya Allah maksa Tuhan. Ada. Yang mau begitu ya silakan aja, boleh-boleh saja, namanya doa kan. Tapi bagi orang yang paham, malu Pak. Yang sudah dikasih aja belum disyukuri, ini minta yang banyak-banyak. Yang sudah dikasih belum disyukuri. Nah, mau minta yang baru gitu. Nah, tapi yang mau begitu ya boleh-boleh saja, itu namanya doa gitu ya. Tapi ya saya sarankan ya, motivasi utamanya bukan karena duit, bukan karena harta, tapi karena ketaatan kita kepada Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, nah itu jadi menyempurnakan syariat ya. Nah begitu kita sudah belajar tasawuf, belajar zikir, takbir Allahu Akbar, ingat kita kepada Allah, tak ingat kepada yang lain lagi. Kenapa? Karena ilmunya tentang sholat mulai kita sempurnakan. Maka saya bilang ilmu tentang sholat itu bukan hanya hafalan bacaan. Ya. Kalau itu bacaan sholat, ya, baca Fatihah harus lurus. Kalau bisa kita paham apa kita baca. Ya. Baca tasbih, baca tahmid, baca syahadat. Itu bacaan-bacaan di dalam sholat. Ilmu tentang sholat bukan hanya sekedar itu. Ilmu tentang sholat, paham kita siapa diri kita. Ya, siapa yang menyembah, siapa yang disembah. Salat itu kata Nabi mi'rajul mu'minin, mi'rajnya si al-mu'min, mi'rajnya ruh kita. Yang namanya mi'raj itu dari bawah ke atas naik. Ya. Dari bawah ke atas itu namanya naik. Nah, kalau kita sudah berada di atas tentu tidak lagi di bawah. Kalau masih di bawah tanda belum naik gitu. Nah, apa yang dimaksudkan di sini? Siapa yang di atas, siapa yang di bawah? Yang di atas itu qadim, yang di bawah itu muhdas. Kalau sudah naik ke qadim, hilang muhdas. Artinya tidak lagi terasa kalau kita yang melaksanakan ibadah itu. Kalau masih terasa kita yang melaksanakan, masih berada di muhdas. Kalau masih berada di muhdas, tanda belum naik. Bekerja, mengerjakan sholat tapi ruhnya tidak naik. Nah kalau yang naik kan naik ke qadim. Begitu dia naik ke qadim, dia sudah di atas. Kalau sudah di atas, tidak di bawah, dia tidak lagi merasa kita yang sholat. Maka disebutlah al-abid wal ma'bud wahid katanya. Nah, jadi kalau masih kita merasa kita yang sholat, kita yang baca karena kita berilmu, kita yang kuat, maka kita berdiri. Nah kalau terasa kita, itu tanda belum naik. Itu. Badannya yang sholat, tapi ruhnya tidak naik. Nah yang namanya sholat itu kata Rasul itu naik. As-sholah mi'rajul mu'min. Naiknya si al-mu'min. Siapa si al-mu'min itu? Ruh kita. Ya. Jadi bukan pengertian bukan orang yang beriman. Al-mu'min, miratul mu'min. Si al-mu'min itu cerminan daripada si al-mu'min. Mu'min pertama ruh kita. Ruh kita cerminan daripada Allah. Apa kata? Jadi kalau mi'raj naik itu artinya dari muhdas naik kepada qadim. Begitu sampai di qadim tinggal muhdas. Kalau masih berada di muhdas tanda belum naik. Nah ini yang mungkin ya selama ini kita lakukan seperti itu. Ya kitalah yang berdiri, kitalah yang kuasa, kita yang punya kehendak. Padahal itu semua fasilitas Allah. Nah begitu kita sudah belajar tasawuf, kita paham, oh ternyata hidup tubuh yang kasar karena hidup tubuh yang halus. Tahu tubuh yang kasar karena tahu tubuh yang halus. Tubuh yang halus itu hidupnya dengan hayat Allah. Tubuh yang halus itu kuasanya dengan kodrat Allah. Kalau begitu yang hidup Allah, yang kuasa Allah, yang mendengar Allah. Nah hilanglah pengakuan bahwa kita yang punya. Nah makanya di dalam kajian tasawuf, nah ketika kita akan sholat itu kita belajar dulu menghilangkan diri dulu. Hilangkan diri dulu. Nah gimana cara menghilangkan diri? Nah itu perlu dikaji lebih jauh. Mutu qabla anta mutu. Matikan dirimu sebelum kau mati. Nah, berapa waktu yang lalu pernah saya sampaikan bagaimana kita
ya menyatakan adanya Allah ya, dalam hidup kita, terutama dalam salat. Ya. Saya contohkan seperti ikan hidup di laut, saya bilang. Ya. Bagaimana ikan hidup di laut? Ada dua kesimpulan, pelajaran yang dapat diambil. Yang pertama, ikan yang hidup di laut tidak akan terkontaminasi dengan asinnya air laut. Itu satu. Artinya, kalau hati kita hidup dengan zikir, ingat kepada Allah, tidak akan terkontaminasi dengan hiruk pikuknya dunia. Insya Allah tidak. Silakan jadi pejabat, insya Allah tidak akan jadi koruptor, enggak. Silakan jadi pedagang, insya Allah tidak akan mengurangi takaran timbangan. Tidak terkontaminasi, walaupun kita ngeliat duit orang banyak, tapi di hati ini tetap ingat ke Allah. Insya Allah tidak akan hijau mata kita melihat duit orang banyak. Itu satu. Itu artinya kiasan ikan hidup di laut tidak terkontaminasi dengan asinnya air laut. Kenapa? Karena ikannya hidup. Ya. Kalau ikannya mati, cepat masuk asinnya. Maka yang kedua, ya, yang kita bisa ambil pelajaran dari ikan hidup di laut itu, ikan laut, ikan yang hidup di laut, kalau dia sudah mati, cepat masuk asin ke dalam tubuhnya. Ya, asin tidak akan masuk ke dalam tubuh ikan yang masih hidup, tapi asin akan masuk ke tubuh ikan yang sudah mati. Nah, begitulah kita ini. Ya, tidak akan bisa kita menyatakan adanya Allah di dalam pada hidup kita, pada kehidupan kita, selagi kita masih merasa ada. Ya, kalau kita masih merasa ada, maka kita tidak mungkin akan bisa menyatakan adanya Allah, karena nanti berbenturan. Ya, berbenturan. Kita ada, Allah ada. Kita melihat, Allah melihat. Nah, berbenturan terus. Nah, makanya yang menutupnya keakuan-keakuan kita itulah. Nah, bagaimana supaya kita bisa menyatakan Allah ada dalam hidup kita ini? Matikan dulu adanya kita. Gitu. Makanya saya katakan asin baru bisa masuk ke dalam tubuh ikan yang sudah mati. Kalau ikannya masih hidup, dia nggak bakal masuk, enggak. Nah, begitulah kiasannya. Artinya kita tidak akan bisa menyatakan adanya Allah kalau kita merasa masih ada. Oleh karena itu, matikan dulu diri kita. Mati dalam pengertian mati maknawi. Keakuan diri itu yang dimatikan. La hayyun, la alimun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun bilhaq illallah. Tak ada yang hidup kecuali Allah, tak ada yang tahu kecuali Allah, tak ada yang kuasa kecuali Allah, tak ada yang berkehendak kecuali Allah, tak ada yang melihat kecuali Allah, tak ada yang mendengar kecuali Allah, dan tidak ada yang berkalam kecuali Allah. Nah, hilanglah keakuan diri kita, nah barulah Allah bisa kita nyatakan dalam hidup kita ini. Ya, jadi itu Bapak, itu satu diantaranya ilmu tentang sholat, ya, menyatakan ketiadaan diri kita, yang ada hanya Allah semata. Yang kedua, naik lagi, mampu kita menempatkan maqam takbir. Ya, maqam takbir itu ada 4: ihram, mi'raj, munajat, tubaddil. Nah, di mana kita menempatkan ihram, di mana pula kita menempatkan mi'rajnya, kapan pula kita menempatkan munajatnya, kapan kita menempatkan tubaddilnya. Nah, ini memahami maqam takbir termasuk bagian dari ilmu salat. Dan itu tidak ketemu Pak kalau tidak ditasawuf. Nah, makanya saya bilang dari awal tadi, belajar tasawuf bukan meninggalkan syariat, tetapi menyempurnakan syariat. Yang selama ini sudah kita lakukan, nah mari kita belajar tasawuf untuk sempurna. Kalau selama ini kita cuman Allahu Akbar, takbir, mana letak ihram, mi'raj, munajat, tubaddilnya tak terpaham. Begitu masuk tasawuf, mulai kita memahami. Begitu bergerak ihram, apa itu ihram? Haram, apa yang haram? Kalau di syariat, haram kita melakukan perbuatan yang dihalalkan sebelum takbir. Makan minum halal, begitu takbir haram, mulai bergerak takbir haram, kita makan minum. Itu syariatnya. Tapi di hakikatnya apa yang diharapkan? Ngaku kita yang takbir.
Itu diharamkan, najis itu. Ada. Ngaku kita yang kuasa, ngaku kita yang berkehendak, itu najis. Ada. Nah, tidak boleh. Ada. Maka itu ihram. Nah, begitu kita sudah mulai menyadari itu, mi'raj naik. Apa itu naik? Kita Allahu naik. Nah, kita tidak lagi ingat kepada kuasa kita, yang kita ingat kuasa Allah. Tidak lagi ingat kita kepada kehendak kita, yang kita ingat kehendak Allah. Begitu naik munajat. Nah, munajat itu dialog, ya dah. Kata kita, aku kata dia. Nah, siapa yang berbuat, siapa yang menggerakkan, siapa yang menyembah, siapa yang disembah. Ya, makanya kita sebut dalam sholat itu adalah penyaksian zat kepada sifat. Ya, nah, oleh karena itulah Bapak Ibu yang saya hormati, nah setelah kita munajat lalu langsung tubadir. Nah, tubadir itu apa? Berganti pakaian. Yang jelek dibuang, yang dipakai yang bagus. Yang jelek siapa? Yang jelek hamba, yang bagus siapa? Allah. Itu. Nah, yang zahir dibuang, yang dipakai yang batin. Nah, itu namanya ilmu tentang sholat. Itu yang kedua. Baru naik ketiga, ilmu tentang sholat juga apa? Menempatkan kiblat. Ya, ada kiblat yang 4. Ada kiblat tubuh, ada kiblat hati, ada kiblat nyawa, ada kiblat rahasia. Nah, bagaimana kita menempat kiblat? Kan arah. Mengarahkan tubuh ke kiblat mana? Baitullah di Mekah. Itu arah. Nah, dada mengarah ke Baitullah, wajah mengarah ke tempat sujud. Itu namanya kiblat tubuh. Nah, kiblat hati kemana? Arahnya kepada sirullah. Kiblat nyawa kemana? Ke aras Allah. Kiblat rahasia kemana? Ke nurullah. Nah, kalau kita nggak paham ini, gimana kita menempatkan? Nah, kira-kira sampai di sini saya tanya Bapak, penting tidak belajar tasawuf? Sangat penting, gitu ya. Nah, jadi bagaimana mungkin kita akan mengabaikan, meninggalkan kajian itu kalau kita tidak kalau betul-betul kita ingin kembali kepada Allah dengan selamat. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk pada kita sehingga kita lebih paham lagi. Ya, tidak ada tujuan lain ya kecuali ingin kembali ke Allah dengan selamat, itu aja. Yang namanya sukses hidup, Pak, ya, bukan jadi presiden, bukan jadi pejabat, bukan banyak duit, bukan. Ya, yang sukses hidup itu kalau matinya husnul khotimah. Itu yang sukses. Walaupun duitnya banyak, gitu ya, jabatan tinggi selama sehat, begitu mati su'ul khatimah, tidak sukses. Nah, yang kita maukan sukses hidup. Biarlah kita ya seadanya kita di dunia, tapi bahagia di akhirat. Kalau bisa waktu di dunia berpoya-poya, tapi di akhirat masuk surga. Nah, itu maunya kita. Waktu di dunia banyak duit, yang di akhirat disambut bidadari pula. Nah, sempurna lah itu. Jadi biarlah jadi orang kaya di dunia, nggak masalah. Nah, di akhirat masuk surga gitu. Iya, daripada nggak punya duit di dunia, di akhirat masuk neraka pula. Kalau bahasa lampunya ke ujung, gitu. Ada ini lagi. Jadi gitu Bapak Ibu, mudah-mudahan kita ya diberi Allah petunjuk. Nah, untuk sementara materinya saya cukupkan demikian. Ya, mungkin kita lanjut dengan diskusi. Sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Tadi di sepintas disinggung masalah
golongan Abidillah dan Arifillah ya. Abidillah itu adalah ibarat orang yang jalan menuju surga. Dan ini rajin ibadah tapi tidak mengenal Allah ya. Kemudian ada Arifillah, orang yang mengenal Allah dan rajin ibadah. Ibaratnya orang yang terbang menuju Allah. Nah, dari dua golongan ini mungkin akan ada dua golongan lagi, yaitu orang yang tidak rajin ibadah, yang tidak mengenal Allah. Kemudian ada golongan lagi, dia tidak rajin ibadah, tapi dia mengenal Allah. Nah, apakah ini ada golongan itu? Golongan ini apakah ada? Dan kalau ada, ini disebut dengan apa? Mohon penjelasan Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diri kita ini kan ada diri jasmani, ada diri ruhani. Kalau rajin ibadah secara zahir itu abid, karena rajinnya dia melakukan secara zahir, tubuhnya melaksanakan ibadah, tetapi batinnya tidak mengenal Allah. Itu namanya orang abid, rajin ibadah tetapi di dalam hatinya, ruhnya belum sampai kepada arif billah. Insya Allah orang seperti ini kalau memang dia laksanakan dengan baik, ya, akan dapat balasan juga dari Allah, dan balasan yang baik. Makanya surga itu bertingkat-tingkat. Ada namanya surga qurbah, ada namanya surga derajat. Kalau surga qurbah, surga yang diberikan Allah kepada orang yang arif billah, itu surga qurbah. Kembali kepada, itulah surga yang hakiki. Sebenarnya kembalinya diri kita ke Allah, itu surga yang hakiki. Tapi ada surga derajat namanya, itu kenikmatan-kenikmatan yang dirasakan oleh jasmani kita. Nah, makanya disebut itu surga derajat. Nah, surga derajat ini ada surga jannatul ma'wa, ada jannatul na'im, gitu ya. Nah, itu kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah atas rajinnya dia melaksanakan aturan, tapi dia tidak sampai kepada ma'rifat. Ya. Maka yang didapatkannya adalah kenikmatan derajat. Ya. Kemudian ada, nah ini kata Sultan Aulia, ya. Surga derajat itu pertama surga di dalam mulki, yaitu jannatul ma'wa. Nah, mulki ini nih, tubuh, kenikmatan yang dirasakan oleh tubuh, gitu ya. Surga ma'wa. Yang kedua surga di alam malakut, yaitu surga jannatul na'im, kenikmatan-kenikmatan. Ya, kemudian yang ketiga surga di alam jabarut atau jannatul firdaus. Itu diantaranya yang disebut dengan surga darajat. Tetapi bagi mereka yang arif billah, ya, mengenal Allah, dia sampai kepada surga qurbah. Apa surga qurbah? Kenikmatan yang langsung dari Allah, kembalinya dirinya ke Allah. Nah, saya ambil contoh ya, mungkin saja makanan yang enak banyak, penuh meja makan enak semua. Ada rendang Padang, ada sup buntut, ada goreng ayam, macam-macam lah makanan enak. Tapi yang bersangkutan sakit, nggak selera makan. Makanan enak banyak, cuman yang bersangkutan tak enak makan. Apalah artinya makanan enak kalau kita sendiri tidak merasa enak makan? Ya, badan kita sakit tapi makanan enak-enak nggak selera. Cuman di kita ini gitu, udah biasa. Kalau lagi sakit banyak pertanyaan. Ibu mau makan apa? Niku nyintapi. Begitu sehat, lahap benar, makanya diomelin pula, makan terus. Ada kan? Makanya saya bilang lebih baik menyembelih ayam sakit asal kita sehat.
daripada nyembeli ayam sehat cuman kita sakit. Nggak habis nggak. Kalau surga kurba itu ibaratnya badan kita sehat, sempurna. Badan sehat, makanan banyak, itu kan malah lebih nikmat. Nah, mana yang bagus itu? Makanan banyak, yang enak, cuma kitanya yang sakit. Dibanding dengan badan sehat, makanan enak banyak. Ya udah, badan sehat, duit banyak, gitu kan? Mobil mewah, rumah bagus, kemana pergi bisa. Daripada duit banyak tapi sakit, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Nah, jadi artinya kenikmatan kurba itu kembalinya diri kita akan sempurna. Nah, jadi ada orang seperti kata ibu tadi, ada orang dia ma'rifat tetapi tidak abid. Ya, ada orang abid tapi tidak ma'rifat atau sebaliknya tadi. Ya, ada istilah benar kata Allah, salah kata manusia. Ada yang benar kata manusia, salah kata Allah. Ya, benar kata Allah, kenapa? Hatinya ma'rifat, tapi nggak pernah sholat. Sholat syariat ini maksudnya. Dia sudah ma'rifat kepada Allah, tapi secara syariat dia tidak kerjakan. Menurut Allah benar. Dan benarnya itu maksudnya benar ke dalamnya, benar ma'rifatnya, kembali ke Allah. Cuman secara syariat dia salah. Akhirnya jadi fitnah, Pak. Kenapa jadi fitnah? Begitu dia mati orang nggak mau mensolatkan. Orang udah jadi bangkai, kita yang suruh mensolatkan. Dia hidup aja nggak pernah dibawa sholat katanya. Nah, dia jadi fitnah. Jadi sengsara di dunia walaupun di akhirat dia baik. Gitu. Tapi sebaliknya, ada orang yang tidak ibadah, tidak pernah ma'rifat. Nah sudah. Ini kacau balau. Sholat enggak, kenal Allah juga enggak. Kamu ditembak di mana? Kerak neraka itulah. Ibadah enggak pernah, mengenal Allah enggak pula. Gitu. Ini sudah apa namanya? Sudah penghujung lah keterlaluan. Jadi yang bagusnya apa? Yang bagusnya abid zahirnya, arif batinnya. Di zahir dia rajin ibadah, di batin dia ma'rifat kepada Allah. Nah itu yang dituju, Pak. Ya, abidillah zahir, arif billah batin. Ya. Jangan sampai kita hanya arif batin tapi tidak abid, atau abid tapi tidak arif. Ya. Jadi bagus ya di luar abid, jelek di dalam, atau bagus di dalam jelek di luar. Jadi tidak bisa. Jadi yang kita harapkan bagus di luar, bagus di dalam. Arif billah secara batinnya, abidillah secara zahiriyah. Itu yang diharapkan. Nah, saya kira demikian Bapak Ibu. Masih ada yang lain? Ya, silakan Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu ya, saya sudah dari Mukoko. Saya belum terakhir, insya Allah di malam saya ikut ke pondok dulu ya. Pertanyaannya seputar zikir. Saya mengikuti kajian Buya di YouTube itu lebih kurang 1 tahun ya. Dan di sana ada zikir itu ada 3 saya dapatkan. Pertama zahar, kemudian zikir kopi, lalu ada zikir anfas. Nah, pertanyaannya tentang zikir kopi dan zikir anfas. Ini kan waktunya itu bersamaan gitu ya. Nah, di sini juga bahwa zikir itu adalah mengingat Allah atau ingat Allah. Ini ada 2 terma. Kalau menurut saya ini berbeda ya, mengingat Allah dan ingat Allah. Nah ini mohon penjelasannya dulu ya, gimana hubungannya juga dengan zikir anfas dan zikir kopi tadi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau kata orang Padang, kok dirantang dan mau panjang, elok dipunta nanya singkeng.
Kalau dijelaskan mungkin sampai jam 8 belum selesai. Jadi gini, pertama saya alami ke Mekah, Pak. Dari Lampung naik bis sampai di Bakau naik kapal. Terus sampailah naik bis lagi ke Soekarno-Hatta. Terus dari Indonesia terbang ke Jeddah untuk menuju Mekah. Ini perjalanan menggunakan 3 kendaraan. Kendaraan darat, kendaraan laut, kendaraan udara. Nah, kayaknya seperti itu juga kita mau pulang, Pak. Kita mau pulang itu menggunakan 3 kendaraan. Kendaraan darat, la ilaha illallah. Karena masih diucap. Ada itu kendaraan darat syariat. Ada kendaraan laut. Nah, zikir dalam hati. Lautan tanpa tepi. Nah, itu saya ibaratkan ibarat kendaraan laut. Tapi ada saatnya, ya, ada saatnya ketika gempa sudah terjadi, angin sudah kencang, kayaknya kalau kendaraan darat tidak mungkin lagi. Ya, kenapa? Lidah sudah keluh, nggak bisa ngomong lagi. Ya, nah, kendaraan laut, ya, angin sudah kencang, ombak besar. Maka kendaraan udara diperlukan. Apa? Zikir ampusiah. Nah, jadi zikir jahar ibarat kendaraan darat, zikir khafi ibarat kendaraan laut, zikir ampusiah ibarat kendaraan udara. Nah, kita siapkan kendaraan ini, ya. Nah, karena pada saatnya pasti akan terpakai. Dalam hal ini, Bapak Ibu, tujuan apa? Nah, kendaraan ini untuk membawa kita sampai ke Allah. Kalau Bapak sudah sampai ke Lampung, apa masih mengingat-ingat Lampung? Atau Bapak udah sampai ke masjid ini? Tadi kan masih di hotel kan? Ingatlah Buya mau ceramah mau ke masjid Nurul Iman, di Lingga kan itu ya. Masih di hotel. Nah, sekarang sudah nyampe di masjid, apa masih mengingat-ingat itu juga? Nah, begitulah. Kalau masih mengingat Allah, tanda belum ingat, Pak. Kalau dia sudah ingat Allah, nggak mengingat lagi, enggak. Makan, udah makan kuenya dulu. Ingat dulu kuenya rasanya seperti apa. Begitu Bapak makan, masih perlu ingat rasa? Enggak lagi, menikmati rasa kuenya. Nah, kalau masih mengingat Allah, tanda belum ingat. Kalau dia sudah ingat, tak perlu mengingat lagi. Nah, kalau kue sudah dimakan, ngapain kita ingat-ingat rasanya lagi? Nikmati saja rasanya itu. Nah, kira-kira begitu gambarannya. Ya. Cukup, Pak? Nah, kalau belum cukup ya kita tambah lagi. Nanti apa kira-kira? Ya. Cuman terus terang, kalaupun tidak puas ya dipuasin aja, karena saya bukan pemuas. Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya begini, Bu ya. Kalau saya salah mencerna, ya mohon maaf, bahwa ibadah kita ini kalau tanpa tasawuf kayak nggak sempurna. Nah, sementara anak-anak kita, termasuk saya sendiri juga, saya tahu tasawuf itu sudah kenal Buya itu bukan tahu dengar aja. Jadi bagaimana ibadah-ibadah yang belum tahu tasawuf itu bagaimana? Contohnya sholat tadi, bahwa sholat itu mi'raj. Apakah sholat kita ini masih Isra gitu? Kan ada Isra dan mi'raj. Itu jadi bagaimana ibadah orang yang belum tahu tasawuf. Terima kasih. Terima kasih. Sebenarnya kita tidak membicarakan orang lain. Ya, yang kita bicarakan perjalanan hidup diri kita. Itu yang penting.
Orang lain mau bertasawuf mau tidak itu terserah dirinya. Tetapi kita berharap bahwa kita mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasul. Jadi itu yang pertama yang perlu kita pahami, bahwa kita membenahi diri kita, tidak kita membicarakan diri orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana ibadah yang kita lakukan, ya, yang belum kita belajar tasawuf, gitu ya. Ya, ketahuilah bahwa surga itu kan bertingkat tadi. Saya tidak mengatakan salah total, nah, karena Allah lah yang berpenilaian. Tapi gambaran-gambaran, isyarat-isyarat dari kisah-kisah orang terdahulu itu sudah banyak sekali. Contohnya pernah saya cerita, ada seorang abid yang rajin betul ibadah sampai sejadahnya batu sudah cekung. Tapi giliran mau mati dia tanya ya kepada Israel, ya, supaya tanyakan sama Allah bahwa dia tempatnya surga tempat tingkat berapa. Langsung dijawab Allah, tempat neraka tingkat 7. Padahal rajin ibadah. Ini apa isyarat ini? Ini artinya karena zahir syariatnya dia lakukan, tapi di dalamnya kosong. Nah, yang dia dambakan surga. Surga itu makhluk, dia nggak kenal kepada Allah. Ini kan gambaran, Pak. Gambaran artinya orang yang hanya melakukan syariat tetapi tidak paham di hakikat, tidak sampai ke tauhid. Syirik itu, Pak, ya, semua perbuatan yang masih syirik tertolak. Nah, syirik khafi, nah, itu yang susah. Jadi semua amalan apapun, ilmu apapun, kalau sudah syirik itu ditolak. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang mempersekutukannya. Ya, betapapun banyak amalannya. Ya. Tetapi Allah akan mengampuni dosa orang yang tidak mempersekutukannya. Contohnya si Nasuha. Ya. Nasuha itu, Pak, dalam kisahnya moga bunuh orang 100 orang, Pak. Nggak pernah sholat, maling, judi kerjakannya, tapi di akhir hayatnya ma'rifat yang sempurna dia kepada Allah. Duduk dia di tauhid, akhirnya masuk surga. Nah, dua kisah ini telah menggambarkan itu. Ini bukan hanya cerita fiktif dalam artian supaya enak didengar, bukan. Ini pelajaran. Ada yang bagus secara zahir tapi salah secara batin. Kenapa? Syirik. Ya, ditolak. Tetapi ada yang jelek secara zahir tapi batinnya bagus. Nah, ini yang saya katakan tadi, ya, benar kata Allah, salah kata manusia. Begitu dia mati selamat. Nah, jadi oleh karena itu, apalah artinya kita bawa bangkai, Pak. Ya, makanya lebih baik sedikit asal mencukupi daripada banyak tapi tak mencukupi. Sedikit tapi mencukupi. Banyak tapi tak mencukupi. Mendingan saya sedikit aja asal mencukupi. Yang kita tahu cuma Allah, nggak banyak tahu yang lain. Nah, tapi justru itu yang menyelamatkan. Nah, kita ini kan justru menumpuk-numpuk, memperbanyak. Nah, tapi kadang-kadang maaf, mohon ampun sama Allah. Kadang-kadang ngumpulin bangkai. Nggak ada ruhnya. Lebih baik satu. Ya, narik kerbau hidup itu gampang, Pak. Dia jalan, tapi naik kerbau hidup mati, nah berat itu, Pak. Nah, jadi oleh karena itu artinya dengan tidak menyalahkan yang lain, tapi mari kita bersama-sama membenahi gitu. Jangan kita artinya bersekeras di tingkat syariatnya, menyalahkan di tingkat hakikat. Justru itu ruhnya. Yang selama ini kan terjadi kan begitu. Tasawuf bid'ah, hakikat bid'ah, nggak ada ilmu hakikat. Selamanya kita nggak akan mampu masuk ke dalam. Nah, akhirnya tuh jadi bangkai itulah amalan kita. Al-a'mal suwarun qaimatun wa arwahu wujud siril ikhlasi fiha. Amal perbuatanmu itu tidak ubahnya seperti patung, nggak bisa nolong apa-apa kecuali ada ruhnya. Ruhnya itu adalah sirul ikhlas, rahasia ikhlas. Ya.
Jadi belajar tasawuf, belajar zikir dalam rangka menyempurnakan syariat, bukan meninggalkan syariat. Nah sekarang kita ya ingin sempurna apa tidak, itu saja. Jadi itu Pak. Jadi kalaupun ada yang ya bersikeras di bidang syariat ya nggak usah diomelin Pak. Itulah makom dia. Ya karena kata Allah, fazkurullah ala ma hadakum. Berzikirlah kamu kepada Allah sesuai petunjuk. Ada orang diberi petunjuk sampai ke syariat aja. Dia nggak diberi petunjuk sampai ke tarekat enggak. Tapi ada orang diberi petunjuk sampai ke tarekat, ke hakikat dia nggak mau. Nolak betul itu ngaji-ngaji gitu. Nah, berarti makom dia di situ. Tapi ada orang yang sampai ke hakikat dan ma'rifat. Nah, jadi Allah yang menentukan, gitu ya. Jadi kalau kita merasa misalnya tidak ingin belajar tarekat, kita hanya di syariat saja, nggak bisa dipaksakan. Berarti Allah tempatkan makomnya di sana. Ya kita lihat aja, kita perhatikan aja. Ya, ada sudah belajar zikir, sudah talqin zikir, tapi nggak mau ngamalkan begitu ya. Nggak usah dipaksa Pak. Berarti itulah makomnya dia. Ya, diajak aja tuh nggak akan mau nggak, karena Allah nggak mengizinkan untuk naik. Nah, ada orang di tarekat, pokoknya kalau sudah belajar tarekat itu aja, ngaji-ngaji kan nggak mau dia. Nggak bisa pula dipaksakan. Kenapa? Itulah makom dia. Allah tempatkan dia di makom itu. Nah, itu nggak bisa dipaksakan. Tapi ada orang nggak puas di tarekat, dia naik ke hakikat dan ma'rifat, gitu ya. Itu yang ya lebih tinggi lagi, lebih baik lagi, gitu ya. Oleh karena itu ya kita berusaha menyelamatkan diri kita, itu yang penting Pak. Jangan pernah usil dengan diri orang lain. Nah, kenapa? Yang kita pertanggungjawabkan kan diri kita, bukan diri orang lain. Orang lain mau sholat mau enggak terserah, cuman kewajiban kita mengingatkan itu aja. Ya dah. Wa ma alaina illal balaghul mubin. Tugas kami menyampaikan dengan jelas. Udah itu aja. Mau ngikut atau enggak Allah yang punya ketentuan. Itu ya. Ya, makanya saya bilang saya ini ibarat lagi menggelindingkan besi berani ke tanah. Yang ada beraninya pasti nempel Pak. Tapi kalau memang nggak ada beraninya, biar dengar ceramah terus, biar dia ikut nggak akan nempel. Kalau nggak ada beraninya. Tapi kalau ada berani, langsung nempel pasti. Kalau ada bagian, ibaratnya begini. Kalau ada alamat untuk kita Pak, ya pasti diantarkan tukang pos lah, ya surat kita. Tapi kalau memang nggak ada alamatnya untuk kita, biar dibongkar sama karung di kantor pos, nggak ketemu surat. Memang nggak ada alamat untuk kita. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, ya sekali lagi saya katakan, jangan pernah kita usil dengan diri orang lain, tetapi usillah dengan diri sendiri. Karena kita bertanggung jawab pada Allah terhadap apa yang kita lakukan. Nah, cuman itu kita perlu mengajak orang, perlu kita mendakwahkan, kasih tahu, itu tugas kita. Adapun berhasil kita mengajak orang, itu bukan keberhasilan kita, bukan. Tapi Allah beri petunjuk sama yang bersangkutan. Kalaupun orang nggak mau ngikut, jangan pula frustasi. Bukan kegagalan kita, bukan. Kita nggak gagal, nggak. Allah belum mengizinkan. Nah, itu aja. Orang itu untuk mengikuti, gitu aja. Jadi tenang aja. Berhasil kita tidak merasa bangga, ya tidak berhasil pun kita tidak merasa frustasi. Kenapa? Tugas kita hanya nyampaikan aja, ngajak. Sudah diajak, sudah disampaikan, ya udah lepas tugas. Nah, menerima atau tidak itu Allah yang punya ketentuan, hak prerogatif Allah, katanya. Nah, jadi gitu aja. Jadi kalau misalnya selama ini diri kita melaksanakan yang syariat belum sampai ke tasawufnya, ya kita mohon sama Allah mudah-mudahan diampunkan Allah, gitu aja. Diberi petunjuk untuk yang lebih baik yang akan datang, gitu aja. Allah Maha Pengasih, Maha Pengampun, Pak. Ya. Sekarang gitu. Ya mungkin ada yang lain atau belum, masih belum selesai. Udah. Baik Bapak Ibu, karena kita dibatasi oleh waktu juga, mari kita tutup dengan doa dan kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani wardudu ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.